Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos kitab Bulughul Maram dengan tema yaitu bab wudu atau tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kitab Bulughul Maram Sohifah atau halaman 8. Pada kitab syarahnya yaitu Ibanatul Ahkam, pada kitab syarahnya halaman atau Sohifah 57 juz 1 dengan uraian-uraian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 3 doso, kitab matan kitab syarah nomor 3 doso pitu. An Khumrona sanging Khumron anak Usmana setune Usman iku da'a iku nyuwun sapa Usman biwaduin kelawan banyu wudu. Ngene jenengan biwaduin nggih. Biwaduin kelawan banyu wudu. Faghasala mongko basuh sapa Usman kafaihi ing epek-epek kali Usman. Salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Sumatamat manda mongko kari-kari kekemu sapa Usman. Wasumali tartibi bin fisali wasumali tartibi bin wasumali tartibi bil fisali wal fauli tartibi bitisali wafa deh wal fauli tartibi bitisali wasumali tartibi bin fisali. Berarti memiliki summa, nanti pemahamannya jenengan tak paringi pengetosan. Summa ma tamat mondo mongko kari-kari kekemu sapa kanjeng Nabi wastan syaqqa lan nasab banyu utawa nasab banyu irung sapa ka wa Usman deh Usman fa'ile Usman langsung tamat mafago salam mongko boleh malih faghasala mongko basuh sapa Usman fa'il Usman kafaihi ing epe-epe Usman epek kali Usman salah sama rotin kelawan 3 pira-pira kelawan 3 pira-pira ambalan. Summa tamat manda mongko kari-kari kekemu sapa Usman sedaya niki fa'ile wastan saka lan nasab banyu irung sapa Usman wastan sarolan ngebresake banyu irung sapa Usman nyemprotake ngebresake sami. Sumago salam monggo keri-keri basuh sapa Usman wajahu ing wajahe Usman salah samaratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Sumago salam monggo keri-keri basuh sapa Usman yatahu ing astane Usman al yumna kang tengen ilal marafiki ilal mirfaqi maring sikute Usman salah samarratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Sumal yusra mongko keri-keri sikut kang kiwa sikut kang kiwa atau sikut kiwane Usman boleh angsal misla dalika kelawan sepadane al yumna. Summa masaka mongko kari-kari basuh sapa Usman birosi kelawan rambut kang ana sirahe Usman ngoten. Birosi kelawan rambut kang ana sirahe Usman boten sirah ya, basuh sirah boten. Rambut sing wonten sirah. Birosi kelawan rambut kang ana sirahe Usman sumago salam mongko kari-kari basuh sapa Usman rijlau ing sikile Usman al yumna kang tengen al ilal ka'baini tumeka kemiren kali Usman salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Sumal yusra mongko kari-kari kang kiwa sikil kang kiwa
misla dzalika kelawan sepadane al yumna sikil kang tengen. Summa qala mongko gari-gari ngendika sapa Utsman, raaitu sampun ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa ingkang wudu sapa Rasulullah nahwa wudu'i kelawan sepadane wudu ingsun hadza hiya wudu'i muttafaqun alaihi ai hada utawi iki hadis iku muttafaqun alaihi hadis Bukhari Muslim. Tak waca sekalian hadis nomor 3 setunggal ya. An aliin ruya dirada kabeh hadis an aliin sanging Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabi ing dalem sarane wudune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Ali wa masaha lan ngusap sapa Kanjeng Nabi birasihi kelawan mustakane Kanjeng Nabi. Mustakane napa? Sirah kepala nggih. Birasi kelawan mustakane Kanjeng Nabi wahidatan kelawan setunggal usapan akhraja sampun ngetake ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Ngeten. Terjemahane ngeten. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Humrah. Setunya Utsman itu suatu saat minta air wudu. Kemudian ia mandi dengan dua epek-epeknya, kemudian ia basuh dengan basuhan kedua epek-epeknya. Epek-epek itu apa? Kedua telapak tangannya dengan basuhan 3 kali. Setelah itu dibasuh 3 kali pada telapak tangan Utsman. Kemudian Utsman berkumur. Kemudian ia mengisap air ke dalam hidung, namanya istansaqo. Setelah Utsman mengusap air ke dalam hidung, kemudian Utsman menyemprotkan air dari hidung. Kemudian basuh wajahnya juga 3 kali basuhan. Setelah itu kemudian Utsman membasuh kedua tangannya yang kanan sampai sikut dengan 3 kali basuhan. Kemudian sebaliknya dibasuh juga tangan yang kiri. Kemudian setelah itu Utsman membasuh rambut yang ada pada kepalanya. Kemudian membasuh kaki bagian kanan sampai mata kaki atau kemiren kalih dengan basuhan 3 kali. Begitu juga sebaliknya, setelah itu dia membasuh kakinya yang kiri, begitu juga 3 kali. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Wuduku ini ya seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dilakukan oleh Utsman itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Berarti wudunya Utsman ini, wuduku ini, maksudnya wudunya Utsman ini adalah seperti saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudunya seperti aku ini. Kemudian hadis yang nomor 31 pada kitab matan, hadis yang sumbernya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam masalah yaitu tata cara wudu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali berkata, gitu ya, Ali berkata, qala niku wau Ali, qala ngendika sapa Ali? Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh rambut yang ada pada kepalanya dengan sekali basuhan. Akhraja Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dengan demikian, pada hadis ini ada beberapa penjelasan pada kitab syarah dengan berikut ini. Ngoten nggih? Fikul hadis, pemahaman hadis pada kitab ini adalah sebagai berikut ini.
Di dalam penjelasan pada kitab Syarah, jadi tamat madha itu apa? Kekemu itu apa? Kekemu ya seperti itu yang kita kekemu setiap hari itu. Di sini dalam kitab Syarah, tahrikul ma'i fil fami sumamajjahu, yaitu mengubahkan, yaitu mengambil air atau menggerakkan air di dalam mulut kemudian melepehnya atau melepasnya. Wa qudimat alal istinsyaqi li syarafi manafidil fami. Nggih. Kenapa pada hadis ini itu didahulukan kekemu mengakhirkan, yaitu menyemprotkan air dalam hidung, karena untuk memuliakan yaitu mulut kita, yaitu anggota mulut itu lebih mulia, ya, untuk memuliakan mulut-mulut kita. Wal ikhtiyari khalil ma'i bitu'min, dan karena kalau memang setiap kita makan ini memang keadaannya makan minum ini adalah karena dengan mulut, bukan dengan pakai hidung. Terus istansyaqo itu adalah menyemprotkan air dalam hidung. Memiliki kitab Syarah Isolul Ma'i ila dakhilil anfi wajad bihi bin nafsi ila aqsahu wa syuri'a li tathhiri majrul anfi minal ada wal ikhtibari rihil ma'i. Maksudnya adalah di sini adalah menyemprotkan air dalam hidung adalah air itu dimasukkan kepada hidung yang paling dalam, ya, sampai batas hidung, sampai poe atau batas akhir daripada hidung. Hal ini disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan hidung dari kotoran-kotoran dan untuk yaitu memilih baunya air. Dalam di situ berarti hidung kita ketika kotor, maka di situ caranya adalah dengan wudu, yaitu hidung kita dimasukkan air ketika wudu, maka menjadi bersih. Kemudian istansaro, al istinsyaru ikhrajul ma'i minal anfi ba'dal istinsyaqi, yaitu menyemprotkan air dalam hidung adalah mengeluarkan air ketika wudu dari mulut kita setelah kita memasukkan air dalam hidung. Ghasala wajahu, al-ghuslu ijra'ul ma'i alal udwi wa yundabu ayubda'a bi'a'la wajihi wa ya'khudal ma'a biyadaihi jami'an lil isbaghi. Untuk kesempurnaan wudu, ketika kita basuh wudu, maka di situ adalah harus wudu itu airnya harus dialirkan kepada anggota wajah kita dan disunatkan untuk dibasuh dari anggota yang paling wajah yang paling tinggi. Jadi bukan kita basuhnya dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kemudian disunatkan juga ketika basuh wajah adalah kita semua ini mengambil air dari dua tangan, dengan kedua tangan secara bersamaan. Tidak begini diambil satu tangan, ya, tapi dua tangan ini kita ambilkan kemudian dibasuhkan ke wajah kita, yaitu wajah bagian atas, yaitu batuk ini yang paling atas ini, ya. Ini seperti itu. Jadi sampai batas atas sampai bawah, batas kanan sampai kiri, namanya wajah itu berarti semuanya harus basah semua. Disunatkan yaitu membasuh bagian atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Wal wajhu mustaqun minal muwajjati wa haddu taulan ma baina manabidi sya'ri ra'si ila muntahal likhyati wa ardon syahmatul udunaini. Maksudnya adalah apa yang dimaksud wajah, bagaimana batasnya wajah. Wajah adalah dari segi dari segi kelebarannya atau panjangnya dulu. Dari panjangnya adalah wajah adalah sesuatu di antara munculnya rambut yang ada pada kepala sampai jenggot bawah, ini namanya wajah. Kemudian dari segi kelebarannya wajah adalah sampai yaitu udunaini kedua kuping kita, ini juga harus dibasuh ketika kita basuh wajah. Kemudian ilal mirfaqi, sampai sikut, ila fil asli lil intihai wa tusta'malu bimakna ma'a
Waqad bayyana as-sunatu anu al-muradu. Maksudnya di sini adalah sikut ini ilaiku secara hukum apa itu ilmu nahwu asalnya adalah intiha atau sampai. Tetapi ila ini digunakan bersama. Jadi ilal mirfaqi bersama. Ngoten nggih? Ten hadis lho. Wonten ilal mirfaqi bersama sikut bersama sikut. Jadi ila yang artinya ma'a. Yang dimaksud di hadis ini adalah ilal mirfaqi apa itu bersama sikut salah sama roten dengan tiga kali ambalan. Wa alaihi al jumhur. Ini ada menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa ketika kita basuh tangan ini harus disamakan basuh tangan kanan maupun kiri dengan 3 kali basuhan, harus disamakan apa itu sikut, karena sikut adalah bagian bersama dengan yang harus kita basuh. Wal mirfaqu al adbu anna fi akhir dzira'i. Sikut adalah balung atau tulang yang apa itu anatiu yang muncul pada akhir pergelangan tangan kita. Ini batas minimal, kalau bisa dilebihi, kalau lebih sempurna dilebihi dari atas sikut. Sumia bidalikali anau yar yusumia bidalikali anau yartafiqu bi fil irtikai wa nafi. Kenapa dikatakan sikut? Karena sikut ini adalah sesuatu anggota ketika kita apa itu ketika kita semua itu melakukan sesuatu ini adalah dengan ketika dengan tangan ini adalah kita dikuatkan dengan bagian pergelangan tangan kita. Ngoten niki napa niku pemahaman hadis, berarti semua yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah cermin, adalah yang dilakukan dia adalah mencontoh dari wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan dari Ali, di situ Rasulullah mengusap dengan yaitu rambut yang ada pada kepala dengan 1 kali basuhan. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Ngoten. At-ta'limu at-tadbiqiyu malmusul faidati taqbilatun nufusi al-basyariyati wa takhudhu syari'an. Wal hadisu yubayyinu lana kaifa tawaddu'a sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu amalian amamal jumhuri liyusyahida man la ya'rifu dzalika wa yahfadhu syari'an. Amma hadisu sayyidina Ali radhiyallahu anhu fa fi ziyadatun ma lam yusrah bi fil hadis as-sabiq wa wa maskhur ra'si marratan wahidatan ma'a taslisi ma ada minal a'dha'i. Maksudnya di sini begini. Hadis ini, hadis nomor 30 dan 31 ini menjelaskan, menerangkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu berwudu secara penerapan atau aplikasi yang dilakukan Utsman seperti itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai imamnya para ulama untuk menyaksikan orang yang tidak tahu tentang tata cara wudu. Jadi kalau kita wudu ini memang harus seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh Utsman dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis Ali bin Abi Thalib ini adalah hadis yang merupakan tambahan di dalam sesuatu hadis sebelumnya, ini belum dijelaskan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang lewat Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah itu membasuh rambut sekali basuhan pada 1 rambut ya, dilakukan dengan 3 kali basuhan pada 1 rambut. Ini kalau Imam Syafi'i ini menggunakan 1 kali rambut sudah cukup. Kalau Imam Abu Hanifah ini 1/4 rambut. Kalau Imam Malik ini dibasuh dengan semua rambut. Ngoten. Demikian untuk ngaji kita untuk kitab Bulughul Maram sampai nomor hadis yaitu 33. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.